Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim sayyidi gharil muhajjalin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah di awal pembuka ini kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan karunia, limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus nikmat yang utama, nikmat yang besar adalah nikmat dilimpahkannya iman, dilimpahkannya taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat itu kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan dan kemauan. Diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sama-sama bisa menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Ini adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah pilih dari hamba-hambanya. Nikmat iman, nikmat taufik dan hidayah adalah nikmat yang Allah pilih di antara hamba-hambanya. Ini menunjukkan nikmat yang mulia ini, nikmat yang besar ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini adalah bukan nikmat yang bersifat umum. Akan tetapi nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala memilih di antara hamba-hambanya, berarti tidak semua manusia, tidak semua makhluk mendapatkan nikmat yang sama. Nikmat sehat, nikmat diberikan rizki, nikmat dimudahkan urusan kita, itu bersifat umum. Itu adalah nikmat yang semua orang akan mendapatkannya. Orang yang menjaga kesehatan, pola makannya bagus, teratur, ya, semua kebutuhannya dipenuhi, kebutuhan tubuhnya, dia akan mendapatkan kesehatan, akan mendapatkan, ya, tubuh yang sehat, ya. Akan tetapi siapapun ketika melakukan, ya, dia makanannya terjaga, olahraganya teratur, semua akan mendapatkannya. Ya, nikmat Allah mudahkan urusan. Ya, ketika dia belajar tepat waktu, disiplin, menghargai waktu dan yang lainnya, dia akan mendapatkannya. Ya, nikmat diberikannya rizki. Ya, orang yang mau berusaha, ya,
dan dia mengatur dirinya, dia pun akan mendapatkan semua. Akan tetapi di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ada nikmat yang spesial. Nikmat yang Allah hanya pilih di antara hamba-hambanya. Ya. Ini tentunya ketika nikmat ini adalah menjadi nikmat yang spesial, Allah pilih di antara hamba-hambanya, ya, yaitu adalah nikmat iman. Nikmat diberikan taufik. Nikmat diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan pilih di antara hamba-hambanya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kita di hari ini, Allah memilih kita di kesempatan ini, maka teruslah kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tunjukkan setelah melakukan satu kebaikan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ya. Karena di antara ciri diterimanya amal, diterimanya satu perbuatan amal saleh, maka amal baik tersebut akan mengajak, akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Allah akan mudahkan. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ya. Di sana ada amal-amalan, ya. Fa amma, ya, dan adapun orang-orang, ya, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, wasaddaqa bil husna, ya, dia membenarkan adanya pahala yang baik yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu dia memberi, ya, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah, ya. Lalu lahir amal saleh yaitu dia memberi kepada orang lain, ya. Dia mudah untuk menolong orang lain dan dia membenarkan ada pahala surga dari Allah Subhanahu wa taala. Fasanuyassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan dia. Untuk apa? Untuk beramal yang lainnya, lil yusra. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara rumus kebaikan. Di antara rumus, ya, tanda kalau kita ingin tahu amal kita apakah diterima atau tidak, ya. Apakah amal soleh yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Para ulama menyebutkan, ya, tandanya adalah min jazail hasanah al hasanatu ba'daha. Di antara tanda, ya, kalau kita ingin mengetahui, ya, ini tanda yang Allah berikan kepada kita ketika amal itu diterima atau tidak, maka tandanya amal soleh itu akan mengajak amal-amal soleh yang lainnya. Umpama setelah sholat subuh, ya, setelah sholat subuh lalu semangat kita untuk ngaji Al-Quran, semangat untuk melakukan kebaikan yang lainnya, maka mudah-mudahan ini tanda amal kita diterima. Karena kebalikannya, ya, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, lalu dia juga menolak untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, ya, bahkan dia mendustakan adanya surga Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, apa jawabannya? Fasanuyassiruhu lil usra. Ya. Adapun orang yang bakhil, ya, sulit untuk memberi, ya, dia merasa berat untuk ngasih kepada orang lain, membantu orang lain, ya, bahkan dia tidak mempercayai adanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia ragu kalau dia ngasih itu, ya, Allah tidak akan membalasnya. Maka jawabannya fasanuyassiruhu lil usra, akan kami jadikan dia sulit, ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keburukan,
Dosa itu akan mengajak keburukan-keburukan dan dosa-dosa yang lainnya. Dan tandanya apabila kita setelah melakukan kebaikan, setelah melakukan amal soleh, akan tetapi justru lahir kemaksiatan baru, ya, lahir keburukan, ini perlu dipertanyakan. Apakah amal soleh tersebut dilakukan dengan benar, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Karena itu tanda amal soleh itu bisa jadi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tanda amal baik kita diterima adalah ketika amal baik tersebut melahirkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Tanda amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tandanya setelah amal soleh justru lahir kemaksiatan dan keburukan-keburukan yang lainnya. Ya. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanda amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan berat. Ya, dia akan merasakan berat untuk melakukan kebaikan yang lainnya. Ya. Baru sholat subuh kok males, teman. Ya. Setelah sholat subuh tapi mau baca Al-Qur'an berat. Ya, mau zikir berat. Pengennya setelah sholat subuh langsung tepar lagi gitu ya. Hanya sekedar gugur kewajiban. Sholatnya dilakukan dengan malas-malasan. Ya, sholatnya dilakukan asal. Ini hati-hati. Ya. Ketika setelah amal kebaikan justru melahirkan kemaksiatan, keburukan, itu bisa jadi menjadi pertanda. Fasanu yassiruhu lil usra, kami akan jadikan dia berat. Ya, menjadikan dia sulit untuk melakukan kebaikan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal-amal kebaikan kita menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena diterimanya amal kebaikan itu bukan perkara yang mudah. Diterimanya satu ibadah, satu kebaikan itu bukan hal yang mudah. Ya, tidak ada satu yang memastikan kita pasti diterima. Apakah kita yakin sholat subuh yang kita tunaikan barusan menjadi sholat subuh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, ada yang bisa memastikan diterima? Ya, kita hanya berharap, berdoa, mudah-mudahan ibadah kita diterima. Ya. Karena kalau memastikan itu ya adalah perkara yang berat. Ya, digambarkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Digambarkan di dalam Al-Qur'an tentang bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya adalah mereka justru orang-orang yang sangat khawatir terhadap amal-amal mereka. Semakin tinggi keimanan seseorang, ya, semakin tinggi rasa khawatir dan takut atas amal-amalnya. Semakin tinggi imannya, semakin tinggi ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, justru mereka itu semakin khawatir dengan amalnya. Ya, ketika kita semakin pede dengan amal kita, ya, semakin merasa amal kita sudah banyak, amal kita sudah menggunung, ya, sholat kita, masya Allah, mungkin pahalanya sudah segunung apa gitu ya, merasa amal kita sudah banyak, maka ini hati-hati, ya, maka kita perlu hati-hati. Sampai sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dia berkata, kunu liqabulil amal asyaddu ihtimaman minal amal. Ya, kunu liqabulil amal asyaddu ihtimaman minal amal. Ya, hendaklah
kalian ya lebih memperhatikan bagaimana amalan itu diterima, ya, daripada hanya sekedar bagaimana amal itu ditunaikan. Jadi memperhatikan bagaimana agar amal kita diterima ini lebih utama, lebih penting daripada sekedar amal itu dilakukan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ini maha teliti. Allah Subhanahu wa taala maha jeli dengan amal-amal hambanya. Allah maha tahu mana amal yang dilakukan karena Allah atau karena manusia. Mana yang ada ikhlasnya atau karena terpaksa. Walaupun kelihatannya sholatnya khusyuk, gerakannya rapih, bacaannya fasih, apakah diterima? Ya, maka tergantung pada niatan kita. Ya, tergantung kepada kekhusyuan kita. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita amal-amal kita menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas di antara topik tentang pendidikan anak adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberikan panduan kepada kita di dalam mendidik, ya, adalah panduan mendidik dengan hikmah. Mendidik dengan hikmah. Kata-kata hikmah di dalam Al-Qur'an ini banyak kita temukan. Ya, banyak kita temukan, di antaranya adalah tokoh yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, adalah tokoh yang dia adalah bukan seorang nabi, bukan seorang rasul. Ya, dia adalah seorang manusia biasa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengambil sosok teladan ini, ya, karena dia memiliki hikmah di dalam mendidik anak-anaknya. Bagaimana manusia mulia ini dia berinteraksi dengan anaknya, ya, dengan orang lain penuh dengan hikmah. Ya, nama yang sudah kita kenal di dalam Al-Qur'an bernama siapa? Luqman. Bahkan dijuluki Al-Hakim. Ya, Luqman Al-Hakim. Hakim ini adalah gelar. Ya. Hakim adalah orang yang sangat bijak. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ataina Luqmanal hikmata." Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Luqman, ya, al-hikmata adalah hikmah. Ya. Jadi salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seseorang diberikan hikmah. Ya. Tapi bukan istilah di dalam ilmu apa itu ilmu hikmah, bukan. Ilmu bisa terbang, ya. Ilmu yang tidak mempan dengan senjata, gitu ya. Ada yang menyebutnya itu ilmu hikmah, bukan. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah menggambarkan di dalam ayat ini siapapun, ya, yang diberikan hikmah itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan di antara cara kita berinteraksi, cara kita mengajak, bahkan di antara cara kita mendidik, di ayat yang lain Allah sebutkan juga harus dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ya, wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, ada dua kalimat di dalam Al-Qur'an yang menjadi pembahasan kita hari ini, ya. Pertama, Luqman
Al-Hakim itu diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua, uslub atau cara kita mengajak kepada orang lain, ya. Dan mengajak ini bisa kita terjemahkan hari ini, kita sebagai orang tua, kita sebagai pendidik, ya, mendidik anak kita juga harus dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Maka ajaklah, ya. Siapa yang kita ajak? Keluarga kita, anak-anak kita, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, ngajak salat, ya, ngajak beribadah, ngajak melakukan ibadah, kebaikan-kebaikan, itu harus dengan hikmah. Ya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ya. Yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah itu kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ya, jadi ilmu hikmah ini akan Allah pilih kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang diberikan hikmah, faqad utiya khairan katsira, sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Jadi rumus yang pertama, apa yang disebut dengan hikmah? Kira-kira apa Pak dari ayat ini? Hikmah itu adalah khairan katsiran, kebaikan yang berlipat, kebaikan yang banyak, itu adalah hikmah. Ya. Seorang ayah ketika dia mendidik dengan hikmah, maka hasil didikannya itu adalah melahirkan kebaikan. Seorang ibu ketika dia mendidik anaknya dengan hikmah, apa yang terjadi? Yang ada adalah kebaikan. Ya. Seorang guru ngajari muridnya dengan hikmah, apa yang terjadi? Lahir kebaikan setiap hari. Baik kebaikan dari anak didiknya, ya, kebaikan dari perilakunya, atau kebaikan dari gurunya diperlihatkan, maka itulah kebaikan. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini bertolak belakang. Ya. Hari ini yang terlahir dari cara mendidik kita, ya, dari cara kita ngajari anak kita, rata-rata apa yang terjadi? Ya, apakah hikmah yang lahir? Apakah kebaikan-kebaikan? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah PR kita hari ini. Ya. Dari cara didik kita yang keliru, cara didik kita yang salah, bukannya kebaikan yang lahir, akan tetapi yang lahir tiap hari cekcok. Ya, tiap hari ribut. Di rumah ribut. Di sekolahan bukan ribut lagi, tawuran. Ya, bukan tawuran lagi sekarang. Apa yang terjadi? Lebih dari itu. Ya, terjadi geng, ya. Terjadi kekerasan, ya. Bahkan banyak kita saksikan hari ini, ya. Di antara pelajar, ya, mereka ada yang berani sampai membacok gurunya, menantang gurunya. Di antara mereka apalagi? Ya, kenapa hari ini cara mendidik itu tidak melahirkan khairan katsira? Tidak menjadikan hikmah yang banyak. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu belajar, ya, di antara cara mendidik dengan hikmah. Apa yang dimaksud dengan hikmah? Ini pertanyaan besar. Ya. Kalau diterjemahkan secara mudah, hikmah itu ya dengan cara bijaksana. Dengan cara yang adil. Ya. Ada yang mengatakan al-hikmah wad'u syai' fi mahallih. Meletakkan sesuatu pada porsinya. Ya. Hikmah itu adalah manakala
kita mampu menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Ya. Kita memperlakukan anak kita ya sesuai dengan masanya. Ya. Hikmah itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini secara umum. Tapi ada satu pembahasan yang menarik tentang hikmah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ya. Ibnul Qayyim memberikan definisi al-hikmatu fi'lu ma yanbaghi 'alal wajhi alladhi yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi. Ya. Ini hikmah kalau dirumuskan ya yang dituliskan oleh Ibnul Qayyim, ternyata hikmah itu yang pertama fi'lun ma yanbaghi. Yang kedua 'alal wajhil ladzi yanbaghi. Yang ketiga fil waqtil ladzi yanbaghi. Ada 3 kriteria disebut hikmah. Ya. Ini terutama di dalam kita mendidik anak-anak kita. Yang pertama, beliau menyebutkan fi'lun ma yanbaghi, adalah melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Apa maknanya? Ya, adalah seseorang hendaknya dia melakukan sesuatu yang memang menjadi kewajibannya, menjadi tanggung jawabnya. Itu sudah ada perintahnya. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika peran kita sebagai orang tua, sudahkah peran-peran kita, tanggung jawab kita sebagai orang tua kita tunaikan kepada anak-anak kita? Karena hari ini banyak orang tua yang tidak berperan. Ya, banyak orang tua yang dia tidak sadar dia adalah sebagai orang tua. Ya, seharusnya pendidikan yang utama itu ada di rumah. Sesungguhnya pendidikan pondasi itu ada di rumah, tapi banyak orang tua yang tidak sadar. Ya. Seharusnya kalau berbicara pondasi, tidak ada pondasi pendidikan yang lebih utama, yang lebih kuat adalah melainkan pendidikan di rumah. Tetapi apa yang terjadi? Ya, kita sudah merasa pendidikan itu adalah yang utama, yang penting, dan itu dimulai di rumah. Tapi sudahkah kita di rumah memiliki kurikulum? Ya, memiliki silabus, memiliki panduan? Maka kita akan menjawab, lah ora penting. Ya, masa di rumah ada kurikulum, di rumah ada silabus, di rumah ada panduan, sudah ngalir saja. Sampai sekarang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita enggak sadar. Ya, di rumah itu seakan-akan tempat yang bebas. Di sekolah anak terkungkung dengan kurikulum, di rumah anak tempat berbuat semaunya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, padahal ya, rumah itu adalah pendidikan yang pertama. Bahkan ibu itu menjadi pendidik yang pertama. Al-ummu madrasatul ula. Ya. Jadi ibu itu justru adalah pendidik pertama. Tapi sudahkah kita membekali istri kita, membekali ya seorang ibu di rumah dengan kurikulum yang benar? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh kecil ya. Di dalam rumah, sudahkah kita terapkan di rumah ada aturan? Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan contoh tentang 3 aturan ya yang harus diajarkan kepada anak-anak kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum
walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marratin min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum minadh dhahirah wa min ba'di salatil isya thalathu auratin lakum. Ini contoh. Al-Quran memadu kita. Kalau ditanya ada enggak aturan di rumah tentang mendidik umpamanya, ternyata Masya Allah Al-Quran itu punya aturan. Ada kurikulum, ada silabus. Ya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang contoh aturan di rumah. Yang sampai hari ini banyak orang tua yang lupa tentang aturan ini. Disebutkan ada 3 waktu aurat. Thalathu auratin lakum. Contoh ini adalah pendidikan yang jarang kita sampaikan kepada anak-anak kita. Ternyata ada aturan yang harus kita tegakkan di rumah kita tentang 3 waktu yang anak itu harus tahu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman, "liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum." Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ini salah satu ajaran. Ya. Hendaklah meminta izin kepada kalian. Ya, siapa? Orang-orang ya yang ada di rumah kita. Ayat ini diawali dengan para hamba sahaya. Ya, alladzina malakat aymanukum. Ya. Lalu yang kedua, walladzina lam yablughul hulum. Mereka yang belum sampai pada usia hulum. Ya, mereka belum usia ya baligh. Siapa? Berarti anak-anak kita. Ya. Itu mereka masih diperkenankan ya di dalam 3 waktu itu tapi dengan izin. Ini salah satu ajaran di dalam Al-Quran yang hari ini kita lupakan. Ya. Kapan waktu aurat itu? Allah sebutkan ya berarti ada waktu malam ya, waktu siang, pagi, siang, malam. Ya. Allah sebutkan min qabli salatil fajr. Yang pertama di waktu pagi adalah sebelum waktu subuh. Ya. Anak-anak kita kalau mau masuk ke dalam kamar kita, contoh anaknya sudah kita sapih, anaknya sudah kita tempatkan sendiri, mereka itu tidak apa istilahnya itu, ya apa Pak? Selarsuk gitu ya, masuk ke dalam kamar kita tanpa izin, tanpa ketuk, tanpa diketuk, gitu ya. Tapi ajarkan kepada mereka, ketika mereka masuk kepada kamar kita, maka latih mereka untuk minta izin. Ya, latih untuk meminta izin sekalipun mungkin ya pintu kamarnya hanya dengan apa? Ya dengan hordeng umpam. Ajarkan. Tidak begitu masuk mereka langsung meluk ibunya, mungkin pagi-pagi dia bangun tidur. Tidak, ajarkan kepada anak kita. Ya. Liyasta'dzinkum, agar mereka meminta izin. Ya. Ini ketika yang pertama min qabli salatil fajr. Berarti sebelum waktu subuh. Ya, bisa jadi mungkin istri kita belum berpakaian lengkap gitu ya. Maka di sanalah Islam mengajarkan kepada kita, ini pendidikan penting hari ini. Ya. Yang kedua adalah waktu siang. Hina tad'una thiyabakum minadh dhahirah. Adalah ketika kalian melepas pakaian kalian, karena waktu siang waktu yang panas. Waktu yang kita mungkin berkeringat. Kita masuk ke dalam kamar, mungkin kita melepas pakaian kita. Maka sama anak kita kalau memasuki ruangan privasi kita sebagai orang tua,
mereka tidak boleh sembarangan asal masuk. Apa yang harus dilakukan? Izin. Ini penting. Ya. Dan yang ketiga di waktu malam, wa min ba'di sholatil isya, adalah setelah waktu sholat isya ketika sudah mau istirahat. Ini kelihatannya sepele. Ya. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai menerangkan kepada kita? Allah sebutkan thalathu auratin lakum. Itulah waktu aurat kalian. Ajarkan kepada siapa? Anak-anak kita mengenal. Ini pendidikannya dahsyat. Yang pertama, anak itu tahu ya adalah waktu-waktu ya yang mereka tidak sembarangan ketika memasuki kamar orang tuanya. Kalau sejak kecil mereka sudah terlatih, sudah tahu, oh ini saya nggak sembarangan masuk rumah, walaupun itu rumah atau di kamar ayahnya, orang tuanya. Dia akan ta'zim, dia akan menghargai, menghormati, tidak sembarangan masuk kepada mana? Kamar punya ayah ibunya. Di 3 waktu utama ini. Ya, ini pendidikannya luar biasa. Anak kalau di rumah sudah terbiasa minta izin, ya, apa yang terjadi, Pak? Dia akan tumbuh rasa menghormati, menjaga privasi orang lain. Ini akan tumbuh. Di rumah saja dia akan menjaga. Apalagi di tempat orang lain. Ya. Ini pendidikan yang pertama, anak tahu saya tidak boleh sembarangan. Ya, ada tempat-tempat yang tidak boleh saya masuki. Ya, ada tempat-tempat yang saya perlu izin. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah contoh kurikulum bagaimana ya orang tua hari ini kadang-kadang kita menjadikan rumah kita bukan tempat pendidikan. Ya. Bukan tempat pendidikan. Bagaimana anak akan belajar? Ya. Bagaimana anak kita akan menghargai orang lain? Kalau di rumah saja ibaratnya ya anak ya berbuat sesukanya sebebas-bebasnya. Itu bukan cara pendidikan yang benar. Ya. Akan tetapi dalam ayat ini ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita ya, di rumah itu harus ada panduan. Di rumah itu harus ada kurikulum. Siapa yang akan membentuk anak kita ingin menjadi apa? Ya, kedua orang tuanya. Ada kepala sekolahnya, ada gurunya. Ya, ada kepala rumah tangganya, ada ayahnya, ada ibunya. Ya, ketika mereka bersepakat anak saya harus menjadi anak seperti ini, maka pasti dia akan membuat kurikulum di rumah pun ya, kurikulum yang akan memandu, mengarahkan anaknya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ya, tidak mungkin ketika dia menginginkan anak yang saleh, ya, bakti kepada kedua orang tuanya, di rumahnya dia tidak punya panduan apapun. Ya, sekalipun ada panduan di rumah, akan tetapi panduannya yang senantiasa menindas anak. Ya. Saya pernah mungkin dulu bercerita ya, beberapa belasan tahun silam saya pernah menjadi guru ya di sekolahan. Suatu saat ya kepala sekolah menyampaikan tentang ada satu kasus ya, ada anak itu ketika di sekolah itu Masya Allah ya sulit diatur dan seringnya itu ya mengganggu teman yang lainnya. Ini anak SD, Pak. Ya. Dia itu sering sekali jadi ada kebiasaan kalau temannya nangis itu dia bahagia. Melihat temannya nangis karena dia ada kepuasan. Ya. Ketika dikonsultasikan ke orang tuanya bahwasanya anak ini sering berbuat di sekolah, orang tuanya enggak terima. Ya. Orang tuanya enggak terima datang ke sekolahan. Tidak. Di rumah itu anak saya manut. Ya, enggak pernah berbuat neko-neko. Tapi hampir pengakuan semua guru wali kelas di kelas itu, bahkan suatu saat anak tersebut iseng ngambil pot bunga cukup gede, Pak, dari lantai 2 dilemparkan ke lantai bawah yang di sana itu banyak anak sedang istirahat, Pak, bisa dibayangkan. Ya. Jadi dia tuh
merasa senang dan Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu menjaga gitu ya. Tidak ada yang kena, padahal anak lagi ramai di bawah itu. Dia lemparkan itu pas bunga. Ya, berantakan di lantai, itu puncaknya dipanggil orang tuanya. Ketika dipanggil orang tuanya merasa aneh. Di rumah itu manut. Ya. Akhirnya diutuslah guru tersebut home visit ke rumah. Ya, apa benar di rumahnya? Ya. Ketika wawancara, mungkin ketika home visit di rumah, ternyata wali kelas menemukan tulisan, masih ingat ya Pak? Dipasang di kamar anak itu. Ini yang masang bapaknya. Tulisannya dalam bahasa Jepang. Ngeyel pecah ndase. Ngeyel pecah ndase. Ternyata di rumahnya itu pendidikannya keras. Ya, sehingga anak itu di rumah mungkin sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Ada bapaknya, diem anak tersebut. Tapi apa yang terjadi di sekolah menjadi tempat untuk melampiaskan. Jadi apa yang dia serap dari orang tuanya, apa yang dia serap dari bapaknya, cara mendidiknya dia gunakan cara berinteraksi dengan siapa? Dengan temannya. Keras sekali dengan teman-temannya. Ya, ini contoh ketika di rumah mungkin ada kurikulumnya, ada panduannya, tapi panduannya tidak tepat. Ya, itulah pengalaman waktu itu saya sampaikan, masya Allah, gitu ya. Ternyata ini betul panduan ya di rumah itu harus kita punya. Minimal antara bapak dan ibu itu sering ngobrol tentang anak. Mau kemana, harus bagaimana, ini sering ketemu. Ya, jadi harus sering dikomunikasikan visi misi keluarga itu mau dibawa kemana. Ini sangat penting. Ketika umpama bapaknya sudah mulai kelihatan keluar dari visi misi, padahal dengan ibunya sudah sepakat. Bapaknya sudah mulai jarang pulang umpamanya. Ya senangnya mancing umpama gitu ya. Anaknya dibiarkan di rumah main ketika malam gak dicari umpama gitu ya. Ini harus sepakati. Ya, harus ada komunikasi antara orang tua dengan anak, orang tua antar orang tua. Jadi yang pertama, definisi hikmah itu adalah fi'lu ma yambaghi, melakukan sesuatu yang seharusnya. Ya. Tugas kita sebagai orang tua apa yang seharusnya? Ya, kalau kita melakukan sesuatu yang seharusnya, ya, maka itu sudah masuk hikmah yang pertama. Yang kedua, alal wajhil ladzi yanbaghi. Melakukan sesuatu sesuai dengan cara metode yang benar. Ya. Nasihatnya sudah baik. Isi nasihatnya sudah bagus, cuman caranya tidak benar. Apa yang terjadi, Pak? Jadi baik gak? Nasihatnya sih bagus, tapi caranya gak benar. Apa yang terjadi? Ya rusak. Ya, saya membaca sebuah kisah di dalam buku ya tentang bagaimana menjaga mental anak. Saya lupa pengarangnya. Dia mengawali satu kisah, ada seorang bapak yang sudah berumur hampir 60-an lebih. Dia punya penyakit takut ketika ketemu orang banyak. Apa Pak? Nama penyakitnya saya lupa itu. Jadi kalau ketemu orang banyak itu gemeter. Ya, ketemu orang banyak itu nggak berani. Dia memilih untuk sendirian. Ditanya, apa yang membuat ya dia itu sampai khawatir takut bertemu orang banyak. Dia mengatakan, ayahku yang membuatku seperti ini. Dia menyalahkan bapaknya. Ya, dia mengenang puluhan tahun yang lalu ketika dia masih anak-anak menjelang mungkin dewasa, di satu jamuan keluarga besar katanya, dia menumpahkan air di meja. Di tengah orang banyak, dan di tempat itu pula dia dinasehati oleh bapaknya, dimarahi.
Apa yang terjadi setelah kejadian itu? Ya, mungkin kena mental gitu ya. Apa yang terjadi? Kebawa sampai tua. Ya, mungkin nasihatnya bagus, harus menjaga, tapi tempatnya tidak benar. Tidak boleh menasehati di orang banyak. Ya. Kita mungkin anak kita salah tapi di depan teman-temannya enggak usah, Pak. Ya. Kita jaga harga diri dia. Kata-kata kita jaga, apalagi di depan orang banyak. Kadang-kadang kita dengan mudahnya mungkin ada nasihat apa, padahal mungkin anak tersebut dia malu di tengah-tengah teman-teman. Apalagi orang tua, ya. Itu enggak benar ketika nasihati orang di depan orang banyak. Ya. Jadi yang kedua, konsep hikmah itu adalah alal wajhil ladzi yanbaghi, dengan cara metode yang benar. Nasihat yang benar dengan cara yang tidak benar itu merusak. Ya. Sesuatu yang baik tapi caranya enggak baik, itu tidak akan menghasilkan kebaikan. Ada istilah, sudah dinasihati Pak, sudah gak kurang-kurang dinasihati, tapi kok angel. Itu karena ada metode kita yang salah, ada cara kita yang keliru. Contoh nasihati anak, itu ada teori, ya, ada teori nasihati anak itu tidak perlu lama-lama. Kalau kita, contoh anak kita berbuat salah, nasihat kita apa, Pak? Langsung kita menasehati kesalahannya. Endingnya kita nasihati anak-anak pada posisi salah. Padahal ada teori. Bahkan saya menemukan teori 1 menit nasihati anak. Jadi nasihat itu gak perlu berjam-jam, anak dimarahi, gak boleh. Ada teori 1 menit. Ya, ini bisa googling ya. Teori 1 menit ini dibagi 2. Setengah menit pertama nasihati anak, tunjukkan rasa kita ini kecewa, rasa marah kita itu manusia, tunjukkan kepada anak. Contoh, ayah ini marah, ayah ini kecewa, gak apa-apa, tunjukkan kepada anak. Ya, nasihati anak kita setengah menit pertama. Anak tahu berarti ayah saya ini gak suka. Ya, anak itu tahu ini ayah sedang marah. Anak ini tahu ayah ini kecewa. Anak harus tahu itu. Tapi endingnya setengah menit berikutnya. Apa itu? Berikan motivasi kepada anak, berikan penghargaan kepada anak. Kok gitu sih? Bok anak itu salah. Iya, anak kita salah. Bok anak berbuat yang keliru. Iya, anak berbuat keliru. Tapi cara kita tidak boleh endingnya posisi kita masih marah kepada anak. Tapi ending di setengah menit yang kedua itu adalah tunjukkan kepada anak kita itu sebenarnya sayang sama dia. Ya, kita tuh peduli kepada dia. Tunjukkan bahwasanya anak ini anak baik. Jadi setelah kita marahi di setengah menit pertama, maka setengah menit kedua tunjukkan kamu itu anak yang saleh, anak yang baik. Ayah itu tahu kamu anak baik. Ya, jadi setelah diomeli di setengah menit pertama, yang kedua obati, Pak. Itu dampaknya dahsyat. Anak tahu salah, tapi anak tahu saya ini orang baik. Saya ini salah, tapi saya ini bisa baik. Tapi ketika endingnya selalu keburukan, kamu jelek, kamu salah, setelah itu berhenti. Apa yang tertanam di jiwa anak? Saya ini adalah anak yang nakal. Saya ini anak-anak yang salah. Gitu terus setiap hari. Salah marahi, salah dimarahi. Itu yang menjadikan anak kita tambah melunjak, tambah susah diomeli. Kenapa? Karena tidak kita memberikan penghargaan. Apalagi antara penghargaan dan omelan gak seimbang. Coba kalau kita hitung, ngomeli anak sama menghargai anak lebih banyak mana, Pak? Ibu-ibu kadang-kadang ya, antara menghargai, muji sama ngomeli lebih banyak mana? Hati-hati, Pak.
Kalau lebih banyak ngomelnya, maka hati-hati, jangan disalahkan, anak kita ini semakin sulit. Ya, ini adalah konsep hikmah yang kedua, alal wajhil ladzi yanbaghi, cara yang tepat. Dan yang ketiga, fil waqtil ladzi yanbaghi, pada waktu momen yang tepat. Sudah sesuatu yang baik kita sampaikan, caranya juga sudah baik, tapi momennya tidak tepat, waktunya tidak tepat. Ini juga hati-hati. Ya, nasihati anak yang lagi marah, nasihati anak yang lagi nangis, itu bukan solusi. Ya, anak lagi tantrum, marah, kita omei, nggak jadi. Tunggu waktunya ketika anak itu turun. Tunggu ketika sudah reda, sudah hatinya terbuka, baru kita nasihati. Sehingga Nabi itu ketika memberikan nasihat, pernah saya sampaikan, Nabi itu tahu persis kapan waktu-waktu yang ideal untuk memberikan nasihat. Kapan Pak yang pertama? Kapan? Ketika makan, betul, masih ingat. Yang kedua? Ketika bepergian. Yang ketiga ketika kapan Pak? Waktu ketika makan, itu yang diajarkan Nabi ya. Yang kedua ketika bepergian. Yang ketiga ketika anak sakit. Aneh kan? Anak sakit kok dinasihati, Masya Allah. Itu ada teorinya. Ya. Waktu makan. Ya. Ini hadisnya Ibnu Umar, ketika dia makan bersama Nabi, Rasulullah sering menasihati. Ya. Ya gulam samillah, ya wahai anak, ucapkanlah nama Allah, ucapkan bismillah. Wa kul mimma yalik, makan yang paling dekat. Ya, makan dengan tangan kanan. Itu nasihat Nabi sampai diingat oleh Ibnu Umar, sampai dia pada usia lanjut itu yang diingat. Menghujam. Kenapa? Nasihat Nabi dilakukan dalam waktu yang sangat riang. Harusnya waktu makan itu menjadi waktu yang ideal untuk menasihati anak, Pak. Ya. Apalagi makannya sudah makan yang mahal, di tempat yang mahal, jauh gitu ya. Isinya hanya makan-makan eman-eman. Ya. Contoh, boleh kita ajak makan keluar bersama keluarga. Jadikan momen itu untuk nasihati apa? Anak kita pingin jadi apa? Ya nasihati pada waktu mungkin di sela-sela makan. Jadi makan sambil ngobrol itu boleh, bukan makruh. Ya, lagi makan jangan ngomong, itu nggak ada panduannya Pak. Boleh, asal nasinya sudah masuk ke dalam mulut. Jangan sampai nasinya masih di dalam mulut, ngomong nggak boleh. Ya, jadi setelah satu suapan ngunyah mungkin kosong, ngobrol ke anak itu boleh. Ya, itu yang diajarkan Nabi. Itu waktu anak yang hatinya terbuka. Cuman masalahnya hari ini apa Pak? Sangat jarang momen anak mau makan bareng. Satu di depan TV, satu di depan laptop, satu HP-an. Bapaknya sendirian di tempat makan. Kenapa? Ya pembiasaannya di keluarga seperti itu. Bebas. Kayak gitu ya Pak. Seringnya kita ini. Coba orang tua kita dulu itu Masya Allah, kalau belum kumpul itu belum dimulai. Tapi hari ini Masya Allah, anak untuk duduk bareng dengan kita itu gak nyaman, klosotan gitu ya. Ya karena pembiasaan kita seperti itu. Bagaimana akan menasihati anak? Kalau seandainya sulit kita menasihati seperti itu, coba ajak sekali-kali keluar makan bareng gitu ya. Ada nasihat, kebaikan. Gak usah nasihat yang menusuk anak ya, yang mudah-mudah dulu sampaikan. Ayah ini senang kalau nanti kamu kalau sudah dewasa gini-gini. Ayah ini senang Bapak Ibu kalau kamu dewasa menjaga sholat gini. Itu di waktu makan. Itu dia mengajarkan Nabi. Yang kedua adalah ketika bepergian, perjalanan. Ya, jadi sewaktu-waktu diajak tamasa, pergi kemana, ke Baturaden, di tengah jalan berhenti dulu, sampaikan. Ya. Dan niati ini saya ingin mencontoh bagaimana Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya. Ya, mudah-mudahan ini termasuk sunnah kita ngajari ya nasihat kepada anak diantaranya dalam perjalanan.
Nah, yang ketiga ini menurut kita ya berat. Ya. Di waktu anak ketika sakit. Ya. Itu adalah kisahnya Nabi SAW memiliki pembantu, seorang anak Yahudi. Ya. Dia masih kafir. Ya. Tetapi baginda Nabi SAW dia mendatangi anak tersebut kepada orang tuanya, mendoakan anak tersebut, ya, dan diajak untuk masuk Islam. Masya Allah, hatinya terbuka menerima ajakan Nabi. Itu justru di waktu sakit. Jadi di antara nasihat orang itu lebih terbuka biasanya kalau dia sedang sakit. Coba orang sakit itu kan, apalagi sakit berat gitu ya, itu hatinya mungkin mudah gitu ya, ingat kematian. Maka itu salah satu nasihat. Anak pun sama, Pak. Anak mungkin lagi sedang sakit, ya, tapi nasihatnya tentunya nasihat yang menyesuaikan, mendoakan kebaikan, nasihat-nasihat yang baik, gitu ya. Ini diantara yang diajarkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah konsep hikmah yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim. Fi'lu ma yanbaghi 'alal wajhi alladhi yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi. Ya, sesuatu yang seharusnya ditunaikan dengan cara metode yang benar pada waktu yang benar. Maka insyaallah itulah hikmah. Ya. Kita sudah sadar peran kita sebagai orang tua. Kita sudah punya cara nasihati. Kita tahu ini ada waktu yang spesial, waktu khusus. Maka insya Allah itu akan menghasilkan khairan katsiran. Menghasilkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Bahkan bukan hanya dalam mendidik. Dalam hal apapun, ya, ketika kita tahu ini adalah tanggung jawab, tahu kewajiban kita, dan tahu caranya, tahu waktunya yang tepat, maka itu adalah hikmah, kebaikan-kebaikan dalam hal apapun, gitu ya. Maka itulah diantara yang perlu kita rumuskan kembali, ya. Di rumah itu harus memiliki panduan, harus memiliki aturan, karena rumah itu sejatinya tempat pondasi pendidikan kita. Maka mari kita perbaiki, maka mari kita jadikan rumah itu sebagai lahan subur, ya, untuk lahirnya anak-anak yang saleh dan salehah. Ya, jadi tanah yang subur, tanah yang baik pasti akan melahirkan, menumbuhkan tanaman-tanaman yang baik. Tetapi tanah yang gersang, tanah yang banyak hamanya, banyak penyakitnya, maka tanamannya pun tidak akan tumbuh dengan baik. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Wal baladut thayyib, dan tanah yang baik. Yakhruju nabatuhu biizni rabbih, akan tumbuh tanaman-tanaman yang baik. Walladzi khabutha, dan tanah yang gersang, tanah yang banyak hamanya, la yakhruju illa nakida, maka tidaklah akan mengeluarkan kecuali tanaman yang merana. Maka jadikan semua sudut bidang rumah kita itu semuanya adalah lahan yang baik. Di tempat tidur lahan yang baik. Di sana ada bagaimana anak menjaga, ya, selain kerapihannya, keindahannya, ya, keluar masuk kamar ada doanya, keluar masuk rumah ada doanya, masuk kamar mandi ajarkan ada doanya. Ya, itulah pendidikan pertama di rumah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengkaruniakan kepada kita keturunan yang soleh dan soleha, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendidik, mengajar anak-anak kita generasi yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'di